Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, yaitu Ibu dosen Ibu Nur Laila Sa'dillah, dan teman-teman yang saya banggakan. Dan ini saya akan mengerjakan tugas UTS, ujian tengah semester, dari mata kuliah hadis tarbawi. Perkenalkan, nama saya Siti Saidah Nadia dari kelas PAI 2E. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Nah, sebelum masuk ke hadis, kita perlu memahami bahwa ilmu hadis itu dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena dengan ilmu kita bisa membedakan yang benar dan mana yang salah. Nah, kita bisa beribadah dengan benar, dan kita juga bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Tanpa ilmu, seseorang bisa saja beribadah, tetapi belum tentu itu benar. Dan disebutkan dalam hadis pertama itu ada keutamaan orang yang berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna 'ala muallimin nasil khair. Nah, yang artinya keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang hanya beribadah seperti keutamaan Rasulullah atas manusia lainnya. Bahkan Allah, malaikat, dan seluruh makhluk mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, penjelasannya, hadis ini menunjukkan bahwa orang berilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu tidak hanya beribadah untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang yang berilmu itu memberi manfaat kepada orang lain, kepada masyarakat melalui ilmu yang dimilikinya. Contoh nih, seseorang guru yang mengajarkan temannya membaca Al-Quran, terus seseorang yang mengajarkan temannya mengajarkan kayak gerakan sholat. Nah, itu tuh termasuk. Kenapa contoh ini penting? Karena dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mengajarkan kebaikan itu akan didoakan oleh makhluk lain. Artinya apa? Artinya ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang lebih baik, maka manfaatnya tidak hanya untuk orang lain saja, tetapi juga menjadi pahala bagi kita. Nah, kan tadi dijelaskan kan? Jadi innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hattal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Nah, hadis yang kedua itu ada ilmu yang tidak terputus. Apa itu? Hadisnya adalah idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasin au ilmin yantafa'u bihi. Artinya, jika manusia meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Nah, apa itu 3 perkara itu? 3 perkara itu adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Nah, apa penjelasannya? Ilmu merupakan salah satu amal yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, selama ilmu tersebut masih digunakan, maka pahalanya itu terus mengalir kepada kita. Contohnya, mengajarkan
doa kepada teman atau adik gitu, membuat catatan yang digunakan untuk orang lain seperti menulis, berbagi ilmu melalui medsos, nah melalui media sosial kayak konten yang bermanfaat. Nah, kenapa contoh ini digunakan? Karena contoh tersebut itu menunjukkan bahwa ilmu bisa terus menyebar dari satu orang ke orang lain, sehingga pahala juga terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada, kita sudah meninggal gitu, walaupun kita sudah tidak melakukan lagi secara langsung. Nah, jadi manfaat gitu jadi kepada orang lain. Nah, di sini ada juga hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga itu ada ulama pewaris Nabi. Nah, kan yang tadi yang pertama itu keutamaan orang yang berilmu. Yang kedua ada ilmu yang tidak terputus. Sekarang yang ketiga, ulama pewaris Nabi. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Innama warasul ilma. Artinya, ulama adalah pewaris Nabi. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, para nabi tidak mewariskan harta saja, tapi melainkan mewariskan ilmu. Nah, penjelasannya, hadis ini menjelaskan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, nilai yang sangat tinggi dibandingkan apa? Dibandingkan waladirhaman, dibandingkan harta. Nah, orang yang berilmu berarti sedang melanjutkan perjuangan para nabi dalam menyebarkan kebaikan. Tadi disebutkan innal ulama'a warasatul anbiya'i. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman innama warasul ilma. Nah, contohnya ustadz yang berdakwah, terus dosen yang mengajar mahasiswa, terus orang tua yang mengajarkan anaknya. Kenapa contoh itu? Karena mereka semua menjalankan peran dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain, sebagaimana tugas para nabi. Kita ulang lagi. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Innama warasul ilma. Yaitu, nah, hadis yang keempat ada bahaya krisis ilmu. Yang dalam hadisnya, innallaha la yaqbidul ilma walakin yaqbidul ulama fadallu wa adallu. Kata ustazahnya harus dihafalkan. Jadi kita sambil mempresentasikan sambil menghafalkan juga ya. Innallaha la yaqbidul ilma walakin yaqbidul ulama. Innama warasul ilma. Artinya apa? Artinya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung, tetapi dengan wafatnya para ulama, sehingga orang-orang bodoh menjadi pemimpin dan menyesatkan. Apa itu penjelasannya? Kenapa Allah tidak mencabut ilmu secara langsung, tapi kenapa dengan wafatnya para ulama? Sehingga orang-orang bodoh itu menjadi pemimpin dan menyesatkan. Penjelasannya adalah hadis ini menjadi peringatan nih untuk kita bahwa jika ilmu tidak dijaga atau tidak dipelajari, maka kebodohan akan menyebar luas informasi tanpa sumber yang jelas, tanpa sumber yang relevan gitu. Terus mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Nah, itu tuh peringatan untuk kita dari Allah. Kalau tidak dijaga, katanya gitu kan. Terus kenapa contoh ini dipilih? Karena hal tersebut sering terjadi di kehidupan sehari-hari
dan dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami agama maupun kehidupan. Tadi apa hadisnya? Innallaha la yaqbidul ilma walakin yaqbidul ulama innama warasul anbiya. Hadis tadi namanya hadis bahaya krisis ilmu. Yang nomor 3 tadi ulama pewaris nabi. Kata dosennya harus dihafalkan. Kita hafalkan bareng-bareng ya. Innal ulama warasul anbiya'i. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman innama warasul ilma. Innal ulama warasul anbiya'i. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman innama warasul ilma. Itu hadis ketiga tadi. Hadis kedua adalah ilmu yang tidak terputus. Apa itu hadisnya? Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasin au ilmin yuntafa'u bihi. Terus ada hadis pertama itu ada wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abid kafadli ala adnakum innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Nah, itu kita harus hafal ya. Terus dari penjelasan kita tadi, kita bisa melihat bahwa ilmu bukan hanya penting untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengajak bukan hanya diri saya sendiri dan teman-teman, tetapi juga masyarakat secara umum. Mari kita bersama-sama untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu, tidak mudah menyebarkan sesuatu tanpa ilmu, dan mulai membiasakan diri untuk berbagi ilmu walaupun sedikit. Karena di zaman sekarang, di era modern ini, banyak sekali informasi-informasi yang beredar, tetapi tidak semuanya itu benar. Nah, jika kita tidak memiliki ilmu, kita bisa mudah terpengaruh, terbawa, salah memahami sesuatu, terus bahkan bisa menyesatkan orang lain tanpa sadar. Nah, sebaliknya, jika kita memiliki ilmu, kita bisa membimbing diri kita sendiri, membantu orang lain, dan menjadi bagian dari penyebar kebaikan. Nah, maka dari itu, mari kita jadikan ilmu itu, mari kita jadikan menuntut ilmu sebagai kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Nah, dari pembahasan tadi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Orang yang berilmu lebih utama dibandingkan yang hanya beribadah tanpa ilmu. Nah, ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal jariah yang tidak pernah terputus. Ulama adalah pewaris para nabi yang melanjutkan penyebaran ilmu. Kurangnya ilmu dapat menyebabkan kesesatan dalam kehidupan. Dan ilmu bukan hanya untuk diketahui saja, tetapi juga untuk diamalkan dan disebarluaskan. Karena ilmu yang tidak diamalkan dan tidak akan bermanfaat, dan ilmu yang tidak dibagikan tidak akan berkembang. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi yang terus belajar dan terus memperbaiki diri kita dan terus memberikan manfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Saya mohon undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian karena saya juga masih belajar. Dan ini adalah tugas UTS hadis Tarbawi. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye bye.